Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdih wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala ashabih amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di channel Yuk Ngaji, channel dakwah inspirasi kita semua. Video kali ini merupakan lanjutan daripada materi kuliah Milal wan Nihal, di mana di video sebelumnya di part yang pertama kita sudah membahas tentang Muqaddimah Milal wan Nihal, yang di situ kita menjelaskan tentang ta'rif atau definisi daripada ad-din, kemudian definisi daripada al-millah, kemudian apa itu perbedaan di antara keduanya atau persamaan di antara keduanya. Kemudian kita membahas yang terakhir tentang pengertian daripada an-nihlah. Setelah rampung membahas itu semua, sekarang kita masuk ke part selanjutnya, yang mana di bagian kali ini, di bab kali ini kita akan mempelajari tentang al-adyan al-misriyah al-qadimah atau agama Mesir kuno. Nah, teman-teman semua, dalam pelajaran agama Mesir kuno yang akan kita baca pada video kali ini, yang masih berdasarkan atau dengan materi talhisan yang dibuat oleh Dr. Iwad, kita akan mempelajari 5 poin penting tentang al-adyan al-misriyah al-qadimah. Yang pertama yaitu tentang urgensi atau pentingnya agama untuk orang-orang Mesir kuno. Kemudian yang kedua adalah masodir atau sumber-sumber pengetahuan atau rujukan gitu ya. Apa sumber-sumber kita mengetahui agama yang dianut oleh orang-orang Mesir kuno. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab sedikitnya pengetahuan atau sedikitnya ilmu, pengetahuan yang sampai kepada kita tentang agama Mesir kuno. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah beberapa kaidah penting. Beberapa kaidah penting yang berkaitan tentang agama Mesir kuno, seperti kaidah ketuhanan atau konsep ketuhanan gitu ya, konsep ketuhanan, konsep penciptaan alam semesta dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kekhususan agama Mesir kuno atau ciri-ciri agama Mesir kuno seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah dampak Mesir kuno, agama terhadap orang-orang Mesir kuno. Jadi itu 5 poin penting yang akan kita pelajari seputar al-adyan al-misriyah al-qadimah. Jadi buat teman-teman yang misalkan ingin tahu apa itu agama Mesir kuno, apa saja agama yang dianut oleh orang Mesir, dewanya apa saja dan sebagainya, atau mungkin bagi teman-teman yang ingin murojaah tentang pelajaran Milal wan Nihal di kuliah di Universitas Al-Azhar di tingkat 1 Fakultas Usuluddin ya, bisa menyimak video ini sampai akhir. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Bismillah. Tsaniyan adyanah al-misriyah al-qadimah. Yang kedua, agama Mesir kuno. Yang pertama adalah al-muqaddimah tamhidiyah. Sekarang yang kedua tentang adyanah al-misriyah al-qadimah. Awalan ahammiyatuddin inda qudama'il misriyin. Yang pertama, pentingnya agama terhadap orang-orang Mesir kuno, atau urgensinya agama bagi orang-orang Mesir kuno. Tatalakhasu ahammiyatuddin inda qudama'il misriyin fin nuqatit taliyah. Pentingnya agama bagi orang-orang Mesir kuno tergambar atau dapat disimpulkan dalam beberapa poin berikut. Yang pertama di sini adalah irtabatat tadayyun indal misriyin al-qudama bil hadarah al-misriyah al-ariqah, faqad kanat tadayyun huwa ahadu ma'alimi hadhil hadarah. Jadi secara simpelnya ya, ini ingin menjelaskan bahwa agama ini merupakan ma'alimul hadarah atau tanda peradaban Mesir kuno yang paling terkenal gitu. Beragama atau menganut suatu agama ini merupakan ciri-ciri orang-orang Mesir kuno, ciri-ciri peradaban orang-orang Mesir kuno yang paling menonjol, bisa dikatakan seperti itu. Ini adalah ini dalil yang pertama atau
ya, bukti yang pertama yang menunjukkan bahwa agama itu sangat penting untuk orang-orang Mesir kuno, yaitu bahwa agama ini menjadi tanda peradaban orang Mesir kuno yang paling terkenal kayak gitu ya. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang ya, ketika disebutkan peradaban Mesir kuno, itu yang tergambar adalah bagaimana mereka ini menjadikan agama itu sebagai tanda peradaban mereka yang paling menonjol gitu. Bagaimana tidak? Yang paling terkenal di Mesir ya, piramid, misalkan piramid Giza, itu merupakan perwujudan daripada pentingnya agama bagi mereka. Kenapa? Karena piramida ini dibangun ini untuk mengagungkan raja mereka, karena mereka beranggapan bahwa raja itu nanti merupakan utusan dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan gitu. Dan mereka membuatkan rumah seperti itu karena kepercayaan agama mereka yang sangat kental gitu ya, sampai mereka melakukan hal seperti itu. Jadi yang pertama adalah yang menunjukkan urgensinya agama Mesir, agama bagi orang Mesir kuno adalah bahwa agama ini menjadi salah satu corak atau ciri-ciri peradaban Mesir kuno yang paling terkenal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yu'addu qudama'ul Misriyin min asyadil umam tadayyunan. Orang-orang Mesir kuno dianggap sebagai salah satu umat yang paling keras dalam beragama, yang paling taat dalam beragama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, piramid Giza itu terlahir daripada kerasnya mereka dalam beragama, daripada taatnya mereka dalam beragama kayak gitu. Dan yang ketiga, laqad kana ad-din musaytiran ala hayatil misriyin al-qudama muwajjahan li sulukihim. Ini yang ketiga. Laqad kana ad-din, agama menjadi musaytiran, penguasa atau pengendali terhadap kehidupan orang-orang Mesir kuno. Jadi banyak sekali kehidupan mereka, corak kehidupan mereka, cara kehidupan mereka yang dipengaruhi oleh agama gitu ya, yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama, aturan agama dan sebagainya, itu mempengaruhi kehidupan mereka, bahkan dari segi perekonomian dan juga dari segi arsitektur begitu ya. Itu yang sangat menonjol sekali yang dapat kita saksikan, seperti misalkan banyak patung ya, patung-patung yang mereka tinggalkan itu merupakan perwujudan daripada Tuhan mereka. Jadi agama ini seolah sangat mendominasi, sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Agama menguasai kehidupan orang-orang Mesir kuno. Jadi ini poin yang pertama kita sudah baca, yaitu mengenai pentingnya agama Mesir kuno pentingnya agama terhadap orang-orang Mesir kuno, atau urgensi agama terhadap orang-orang Mesir kuno. Ada 3 poin. Yang pertama adalah agama merupakan salah satu ciri-ciri peradaban orang-orang Mesir kuno yang paling menonjol. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Mesir kuno itu dianggap sebagai salah satu bangsa yang paling taat dalam beragama. Kemudian yang ketiga itu disaksikan atau kita bisa lihat ya, dengan mereka itu menggambarkan Tuhan mereka seperti apa begitu ya. Ini menunjukkan bahwa mereka ini sangat taat dalam beragama. Nah, kemudian yang ketiga adalah agama ini menguasai kehidupan orang-orang Mesir kuno. Jadi ini 3 hal ini menjadi bukti bahwa agama itu sangat penting bagi orang-orang Mesir kuno. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua. Poin yang kedua mengenai masadir ma'rifatuna biddiyanah al-misriyah al-qadimah, sumber pengetahuan kita terhadap agama Mesir kuno. Jadi apa sumber kita dalam mengetahui agama Mesir kuno gitu ya. Di sini ada 4. Yang pertama, al-asar al-misriyah al-qadimah kal bardiyat wa ma nuqisha alal ma'abid wal maqabir min rumuz wa kadza at-tamasil wa tawabit. Jadi yang pertama adalah intinya al-asar al-misriyah al-qadimah, al-asar al-misriyah al-qadimah, peninggalan orang-orang Mesir kuno ya. Seperti yang kita saksikan bersama ya, banyak sekali ma'abid atau tempat-tempat beribadah, tempat-tempat peribadahan ya. Kemudian piramida Agung Giza, piramida yang lainnya itu merupakan
peninggalan-peninggalan mereka yang menunjukkan bahwa mereka itu beragama, ya. Itu merupakan sumber yang pertama yang bisa kita saksikan untuk mengetahui bahwa orang-orang Mesir ini beragama, gitu ya. Kemudian yang kedua, asarul hadarat al-ukhra allati asyarat il hadaratil masriyah. Yang kedua adalah peninggalan peradaban-peradaban lain yang menjelaskan tentang peradaban Mesir kuno. Ya, begitu. Jadi yang pertama tadi asaruhum, kita singkat. Yang kedua adalah asaru ghairihim. Yang pertama, sumber pengetahuan kita adalah peninggalan-peninggalan yang orang-orang Mesir kuno sendiri tinggalkan. Yang kedua adalah peninggalan peradaban lain yang menjelaskan tentang peradaban Mesir kuno. Kemudian yang ketiga, ma katabahur ruhalah al-qudama alladzina zaru Misra. Yang ketiga ini adalah sesuatu yang ditulis oleh para pengembara, gitu ya, para pengembara yang singgah di Mesir dan kemudian menjelaskan atau menuliskan tentang peradaban Mesir, gitu ya. Jadi ada orang-orang yang penjelajah, gitu ya, yang menjelajahi dunia, kemudian mereka singgah di Mesir, kemudian mereka menulis apa yang mereka saksikan tentang peradaban orang Mesir, sehingga ini menjadi salah satu sumber yang bisa kita temukan untuk mengetahui bahwa orang-orang Mesir kuno itu beragama. Ini sumber yang ketiga. Sumber yang keempat adalah al-kutubul muqaddasah, artinya kitab-kitab yang disucikan, ya, seperti 4 kitab yang masyhur dalam Islam, ya. Itu menjelaskan tentang peradaban Mesir kuno, terutama Al-Qur'an, ya. Banyak sekali menjelaskan tentang bahwa orang-orang Mesir itu beragama, seperti ada beberapa nabi yang diutus di Mesir, seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Mesir itu, orang-orang Mesir kuno itu beragama, begitu ya. Oke. Ini kita membahas yang kedua, ya. Jadi kesimpulannya adalah sumber pengetahuan kita terhadap agama Mesir kuno ada 4. Yang pertama asaruhum, peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan. Yang kedua asaru ghairihim, peninggalan peradaban lain yang menjelaskan tentang peradaban Mesir kuno. Yang ketiga adalah apa yang ditulis oleh para penjelajah, gitu ya, para penjelajah yang menziarahi Mesir, yang mengunjungi Mesir, kemudian mereka menulis apa yang mereka saksikan tentang peradaban Mesir saat itu. Kemudian yang terakhir adalah kitab-kitab suci, gitu, seperti Al-Qur'an yang menjelaskan tentang agama Mesir kuno. Kemudian sekarang yang ketiga, asbabu qillatil ma'lumat anid-diyanah al-misriyah al-qadimah. Sebab-sebab sedikitnya pengetahuan atau terbatasnya pengetahuan kita terhadap agama Mesir kuno. Jadi pengetahuan kita terhadap agama Mesir kuno ini hanya secara global, gitu, tidak secara spesifik, gitu ya, tidak secara mendetail. Kenapa? Karena memang sumber pengetahuan kita yang terbatas, gitu ya. Jadi kenapa sangat terbatas? Sebabnya apa, gitu. Jadi ini kita akan baca sebab pengetahuan kita yang terbatas terhadap agama Mesir kuno itu apa saja. Yang pertama, annalladzi wasala ilaina anidiyanah al-misriyah al-qadimah innama wasalana bimahdil musadafah. Jadi yang pertama adalah kita bisa simpulkan segala sesuatu yang sampai kepada kita hanya sebatas temuan. Hanya sebatas temuan, bukan sesuatu yang sengaja mereka tinggalkan. Jadi misalkan begini teman-teman, ada misalkan papirus, atau mungkin ada beberapa penemuan yang para arkeolog temukan, ya, tentang agama Mesir kuno, itu bukan sengaja orang Mesir tinggalkan untuk kita, bukan mereka sengaja tinggalkan, tidak. Akan tapi itu mereka hanya menulis dengan tujuan mereka masing-masing, kemudian itu mereka meninggal, kemudian itu yang mereka tulis tadi itu sampai kepada kita. Mereka menulis tidak berniat untuk meninggalkannya kepada kita, tidak berniat untuk menyampaikannya kepada kita. Beda halnya dengan orang-orang Hindu, ya. Meskipun agama Hindu ini dihitung sebagai agama yang salah satu agama tertua di dunia, ya, karena itu sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi, gitu ya. Dan peninggalan kitabnya itu benar-benar orang-orang Hindu ini berniat meninggalkannya kepada generasi berikutnya. Sedangkan orang-orang Mesir kuno tidak seperti itu. Jadi mereka hanya menulis itu, ya, dengan tujuan mereka sendiri, tidak berniat untuk mewariskannya ke orang setelahnya. Jadi ini yang pertama. Jadi sehingga
apa yang ditulis itu tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap, tidak komplit gitu, tidak komplit menjelaskan tentang keutuhan agama mereka, tidak. Itu hanya sekedar tulisan yang mereka tulis dan tidak berniat untuk mereka sengaja tinggalkan untuk orang setelahnya kayak gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada muktisyafil asar al-misriyah kamilah, belum terkuak secara sempurna gitu ya apa yang kita temukan. Jadi kayak belum sempurna gitu penemuan-penemuan yang ditemukan oleh para arkeolog ya, sehingga pengetahuan kita terhadap agama Mesir kuno secara mendetail itu belum sempurna kayak gitu ya. Belum bisa kita mengetahui bagaimana seluk-beluk yang pasti terhadap agama Mesir kuno. Karena Mesir sangat luas tentunya ya, dan tentu masih banyak sekali penemuan-penemuan atau asar atau artefak yang menjelaskan tentang agama Mesir kuno yang masih belum ditemukan gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, anna ma wasolana an diyanah al-masriyah al-qadimah lam yakun fi itoring kitabin munazzam mudawwan. Ini yang ketiga. Apa yang sampai kepada kita yang menjelaskan tentang agama Mesir kuno tidak berupa atau tidak berbentuk kitab yang tersusun gitu ya. Jadi ini seperti beberapa lembaran yang terpisah. Jadi kita harus mengumpulkan lembaran itu dan mengkajinya ya. Tidak misalkan seperti yang tadi dicontohkan agama Hindu, itu kitabnya itu sudah dibukukan dan lengkap komplit menjelaskan tentang agama mereka gitu. Jadi sedangkan orang-orang Mesir kuno tidak seperti itu. Mereka menulisnya terpisah-pisah sesuai dengan hajat kebutuhan mereka, dan mereka tidak berniat untuk meninggalkannya kepada orang setelahnya. Kemudian yang keempat adalah annat tadayyuna inda qadama il-misriyin lam yakun diyanah au da'wah wa innama kan uslub hayat walidha lam tatawaffar ad-dawa'i ala naqlihi. Ini yang keempat, yang terakhir. Jadi agama bagi orang Mesir kuno itu bukan sesuatu yang wajib untuk didakwahkan dan diwariskan ke orang lain, tidak. Itu hanya sebagai agama ini hanya sebagai uslub hayat, hanya sebagai cara kehidupan gitu ya. Bagaimana cara kehidupan yang baik dan benar, bagaimana aturan ya dalam undang-undang dalam kehidupan. Jadi mereka tidak benar-benar mau untuk mendakwahkan atau mewarisi agamanya ini ke orang setelahnya ya. Jadi ini faktor yang paling penting daripada yang tiga di atas ya. Jadi karena agama ini menurut mereka adalah sesuatu yang menjadi aturan hidup saja, bukan merupakan sesuatu yang wajib didakwahkan dan diwariskan ke anak cucu mereka, mereka jadi tidak berniat untuk menuliskan suatu tulisan atau kitab yang secara khusus menjelaskan tentang agama mereka, tidak ya. Tidak menulis seperti itu. Kenapa? Karena mereka beranggapan ini tidak perlu didakwahkan begitu. Ini bukan suatu dakwah. Jadi mereka tidak mengajak anak cucu mereka untuk menganut agama seperti mereka gitu. Ya, ini adalah sebab-sebab sedikitnya pengetahuan kita terhadap agama Mesir kuno. Semoga jelas ya teman-teman ya. Jadi ada tiga. Yang pertama, ada empat. Yang pertama, apa yang sampai kepada kita hanya sebatas temuan, bukan sesuatu yang sengaja ditinggalkan oleh orang-orang Mesir kuno. Dan yang kedua, belum ditemukannya secara sempurna peninggalan-peninggalan Mesir kuno gitu ya. Masih banyak yang belum ditemukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah apa yang sampai kepada kita tidak berupa suatu kitab yang tersusun secara sistematis, tidak gitu ya, tetapi terpisah-pisah. Kemudian yang keempat, agama itu bukan sesuatu yang wajib untuk didakwahkan menurut mereka, karena agama hanya sebagai uslub hayat atau cara kehidupan yang baik dan benar begitu. Nah, ini adalah sebab-sebab kenapa pengetahuan kita terhadap agama Mesir kuno itu terbatas atau sedikit. Dan yang keempat, khosa'isud diyanah al-misriyah al-qadimah. Kekhususan agama Mesir kuno. Apa saja kekhususannya? Yang pertama, lam takun fi Misrul qadimah wahdatun diniyah fa fi kulli madinatin wa fi kulli baldatin ma'buduhal khas wa diyanatuhal khassah. Yang pertama, ciri-ciri atau kekhususan agama Mesir kuno adalah tidak adanya satu agama yang khusus. Akan tapi di setiap kota, di setiap tempat itu mereka punya agamanya masing-masing, mereka punya Tuhannya masing-masing. Ini
kekhususan yang pertama, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Intinya adalah yang pertama, tidak adanya kesatuan agama. Jadi di setiap tempat, di setiap provinsi, di setiap kota itu punya Tuhannya masing-masing, punya sesembahannya masing-masing. Yang kedua, al-i'timadu al-ramzi fi aqaidiha. Faqad kana al-misriyun al-qudama yarmizuna li alihatihim bil hayawanat. Jadi yang kedua ini adalah penerapan simbol-simbol terhadap Tuhan mereka. Jadi Tuhan mereka itu disimbolkan dengan beberapa hal seperti hewan dan sebagainya. Bagaimana maksudnya? Misalkan mereka menyembah buaya, bukan karena buayanya Tuhan, tetapi buaya ini merupakan simbol terhadap Tuhan. Mereka menyembah sungai Nil, bukan karena sungai Nilnya ini sebagai Tuhan, tetapi ini merupakan simbol daripada Tuhan. Mereka menyembah matahari, bukan karena mataharinya Tuhan, akan tapi ini merupakan simbolik daripada Tuhan. Itu yang kedua. Ini ciri-ciri keagamaan orang-orang Mesir kuno. Mereka sangat mereka menggunakan simbol-simbol di dalam menggambarkan Tuhan mereka. Nah, seperti sini katimsah wasaur wal asad wa ghairiha begitu. Yang ketiga, al-imanu bisihar wal qawi al khafiyah al mutahakkimah fit tabi'ah. Ini yang ketiga. Mereka percaya terhadap adanya sihir dan kekuatan yang tersembunyi. Ini yang ketiga, mereka mempercayai adanya sihir dan ilmu hitam. Oke, ini jelas sekali ya, digambarkan juga di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa dengan para penyihir Firaun gitu ya. Jadi ini menggambarkan bahwa orang-orang Mesir kuno kental dengan namanya ilmu mistik kayak gitu ya. Yang keempat, tamayyazatid diyanah al-misriyah al-qadimah bina'u min al-amki wal budi anil ghulu al-maddi fa'asbatu al-ba'sa wal khulud wa darul akhirah. Jadi orang-orang yang keempat, orang-orang Mesir kuno ini tidak berkeyakinan hanya kepada yang maddi, hanya kepada yang materi, yang kasat mata, tidak. Tetapi mereka juga percaya terhadap sesuatu yang tidak kasat mata. Maka karena mereka tidak terlalu fanatik terhadap apa yang ada, apa yang mereka lihat, dengan itu mereka bisa mempercayai adanya hari kebangkitan, adanya surga bagi mereka, adanya neraka dan sebagainya. Jadi mereka dalam artian yang keempat ini, mereka percaya terhadap sesuatu yang gaib. Mereka tidak fanatik pengetahuan mereka terhadap sesuatu yang zahir yang mereka melihat saja, tapi mereka juga percaya terhadap sesuatu yang tidak mereka lihat, seperti kebangkitan, mizan, surga dan neraka dan sebagainya. Ini yang keempat, kekhususan atau ciri-ciri agama Mesir kuno. Kemudian yang kelima, tamayyazat adyanah al-misriyah al-qadimah binuz'atin falsafiyah tamassalat fi wasfi ma'budatihim bil kamalat wa nataja an dzalik taswirahum li ba'di ma'budatihim bi suratin tajma'u baina quwwatil hayawan wa aqlil insan katimsal Abul Hul. Yang kelima adalah tamayyazat, diistimewakan atau dikhususkan agama Mesir kuno ini dengan sedikit pemahaman filosofi gitu. Jadi mereka sering bermain filosofi dengan cara mensifati Tuhan mereka dengan sifat-sifat kesempurnaan. Misalkan seperti patung Sphinx atau Abul Hul itu menggabungkan antara kekuatan hewan dan kecerdasan manusia. Jadi kan Abul Hul atau Sphinx itu merupakan gabungan antara kepala manusia dan juga badannya singa. Ini merupakan filosofi. Kepalanya itu manusia, filosofinya adalah menunjukkan bahwa Tuhan ini bersifat cerdas seperti manusia gitu ya, akalnya sempurna. Sedangkan badannya yang singa, ini filosofinya adalah bahwa Tuhan ini mempunyai kekuatan gitu ya, kekuatan yang luar biasa. Ini contoh daripada filosofi yang berkembang di kalangan para Mesir kuno, orang-orang Mesir kuno. Jadi tidak atau bukan hanya itu ya, bukan sekedar itu, masih banyak lagi contoh-contoh filosofinya yang mungkin kita akan tahu ketika kita membacanya lebih banyak lagi begitu ya. Yang keenam, lam takuni diyanah al-misriyah al-qadimah diyanah namtiyah tasir ala nuskin wahid faqad taraddadul al-misriyun al-qudama baina tauhid wa ta'addud. Jadi yang keenam ini, agama mereka itu tidak berjalan pada satu aturan khusus. Jadi mereka ini
tataroddad. Mereka ini masih sering ragu-ragu ya. Kadang-kadang mereka wahdaniyat, kadang-kadang mereka ta'adud. Kadang-kadang mereka menganggap Tuhan ada satu, kadang-kadang mereka menganggap Tuhan itu ada banyak. Jadi tidak ada aturan yang pasti dalam keagamaan mereka ya. Jadi kadang-kadang mereka itu menganggap adanya satu Tuhan, kadang-kadang mereka mempercayai adanya banyak Tuhan. Ya, seperti itu. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat,